Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Sela Agustin dari kelas 11 IPS 2 nomor absen 23. Saya akan mempresentasikan hasil materi dari materi pentingnya beriman kepada kitab-kitab Allah. Poin pertama yaitu pentingnya beriman kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah SWT meyakini bahwa Allah SWT telah menurunkan beberapa kitabnya kepada beberapa rasul untuk menjadi pegangan dan pedoman hidupnya serta mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Adapun yang dimaksud dengan iman kepada kitab-kitab Allah SWT yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul yang berisi wahyu Allah SWT berupa perintah dan larangan untuk disampaikan kepada umat manusia agar digunakan sebagai pedoman hidup di dunia. Perhatikan firman Allah SWT berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itulah tersesat sangat jauh. Poin kedua yaitu kitab dan suhuf. Allah SWT telah menurunkan kitab dan suhuf kepada nabi dan rasulnya. Kitab yang dimaksud adalah kitab yang berisi peraturan, ketentuan, perintah, dan larangan yang dijadikan pedoman bagi umat manusia. Selain kitab, Allah SWT juga menurunkan wahyu yang berbentuk suhuf, yaitu wahyu Allah SWT yang berupa lembaran-lembaran terpisah. Perhatikan firman Allah SWT di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Artinya, sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Persamaan dan perbedaan suhuf dan kitab. Persamaan suhuf dan kitab. Nomor 1. Kitab dan suhuf sama-sama wahyu dari Allah SWT. Kedua, penerima kitab dan suhuf yaitu para nabi dan rasul. Perbedaan kitab dan suhuf yaitu pertama, isi kitab lebih lengkap daripada suhuf. Yang kedua, kitab dibukukan sedangkan suhuf tidak dibukukan berupa lembaran-lembaran. Poin ketiga yaitu kitab-kitab Allah SWT dan para penerimanya. 1. Taurat. Taurat dalam bahasa Ibrani disebut Torah, yaitu kitab suci yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Musa alaihissalam untuk membimbing kaumnya, Bani Israel. Perhatikan firman Allah SWT berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila. Artinya, dan kami diberikan kepada Musa kitab Taurat dan kami dijadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Quran Surat Al-Isra Isi kandungan kitab Taurat antara lain sebagai berikut. Pertama, ajaran tauhid atau mengisahkan Allah SWT. Kedua, nasihat-nasihat kebaikan. Ketiga, hukum-hukum syariat. Keempat, kisah dan sejarah nabi terdahulu. Kitab yang kedua yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab suci yang diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Zabur berasal dari kata zabaro yazburu zabur yang artinya menulis. Dalam bahasa Arab, Zabur disebut dengan mazmur dan jamaknya adalah mazamir. Keberadaan kitab Zabur terdapat dalam firman Allah SWT berikut.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhi wan nabiyina min ba'dih wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa Isa wa Ayyuba wa Yunus wa Haruna wa Sulaiman wa atayna Dawuda zabura. Kitab Zabur merupakan ajaran yang berisi 5 jenis nyanyian, yaitu sebagai berikut. Pertama, nyanyian kebaikan untuk memuji Tuhan. Yang kedua, nyanyian perseorangan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Yang ketiga, ratapan-ratapan jamaah. Yang keempat, ratapan dan doa individu. Yang kelima, nyanyian untuk raja. Yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil adalah nama kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil intinya berisikan ajakan kepada umat Nabi Isa alaihissalam untuk hidup dengan zuhud, yaitu menjauhi kerakusan dan ketamakan duniawi. Hal ini untuk meluruskan pandangan orang-orang Yahudi yang bersifat materialistis. Keempat, Al-Quran. Pengertian Al-Quran adalah nama kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir. Kitab Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Al-Quran sebagai kitab suci yang wajib dibaca, dipelajari, diamalkan isinya, dan merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Poin yang keempat yaitu menerapkan perilaku mulia. Beriman kepada kitab-kitab Allah akan membentuk perilaku mulia seperti berikut. Yang pertama, mempercayai bahwa kitab-kitab selain Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang ketiga, berusaha untuk membaca, mempelajari, dan mengamalkan isi Al-Quran. Yang keempat, taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, sabar dalam menerima cobaan, selalu bersyukur, dan jauh dari sifat sombong ketika mendapat keberhasilan. Yang keenam, mempunyai kepekaan dan kepedulian sosial yang tinggi dengan memperhatikan lingkungan tempat ia tinggal. Yang ketujuh, optimis dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala usaha yang dilakukannya karena percaya pertolongan Allah Subhanahu wa taala sangat dekat kepada orang yang berbuat baik atau muhsinin. Sekian dari presentasi saya. Bila ada salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.